salli ala Muhammad. Dengan satu cinta dapat mengalahkan 10 kebencian. Dengan satu cinta dapat mengalahkan 10 dendam. Dengan satu cinta dapat mengalahkan 10 kezaliman. Apabila 100 cinta dapat mengalahkan 1000 kezaliman, 1000 kebencian, 1000 kedengkian, apalagi kita berjuta-juta cinta yang melawan, yang berjuang, berkorban di jalannya Allah, maka akan mengalahkan bermiliar-miliar kebencian, kedengkian, kezaliman yang ada di muka bumi ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil ikhwanihi الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المعلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala jalli uyunihim waj'alna wajhihi fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali mujammal bidal walakal hamdul minnatu wa syurubu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuri fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kena kan? Tak ada cerita nak tak ada kalau harus jaga. Ojo pun tak. Baru kecap surga. Kalamun qadimul la yuhallu zamanuhu tanazzaha qawli wa kalimati bihi astaghfi minkum
حياتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anfal 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. Dan jikalau berencana mereka ayyakhda'uka, berencana untuk apa? Ayyakhda'uka, untuk menipu engkau, untuk membohongi engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Fa inna, maka sesungguhnya hasbakallah, cukuplah Allah bagi engkau. Huwallazi, dialah Allah, alladzi, yang ayyadaka, menguatkan engkau, memperkuat engkau, binasrihi, dengan bantuannya, dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan juga menguatkan engkau dengan pertolongan orang-orang yang mukmin. Jadi misalkan orang di luar Islam, non-muslim, yang berpura-pura untuk berdamai, berpura-pura untuk islah, berdamai, lissalmi,
untuk selamat keduanya. Namun ternyata mereka punya tujuan lain, punya siasat lain, punya rencana lain. Ayyahda'uka, untuk menipu engkau, untuk membohongi engkau, untuk bersiasat menghancurkan engkau. Fa inna, maka sesungguhnya hasbukallah, cukup Allah bagi engkau sebagai penolong, sebagai pelindung. Cukup Allah bagi engkau. Kalau kata zaman now, tenang, ada Allah. Huwallazi, dialah Allah yang ayyadaka, yang memberi kekuatan kepada engkau, yang menguatkan engkau binasrihi, dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan juga orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang juga akan menolong engkau. Jadi kita jangan sampai ragu. Kalau petunjuknya Allah untuk berislah, berdamai, berdamai saja. Kalau petunjuknya Allah untuk berjalan ke barat saja, ke timur saja. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Dari pihak luar, dari pihak musuh mempunyai rencana apapun, tenang. Fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukup Allah sebagai penolong kita, cukup Allah sebagai pelindung kita, cukup Allah yang membantu kita, cukup Allah yang memberi pertolongan kepada kita. Yang tentunya walladzi, dialah Allah yang ayyadaka, yang akan memberi kekuatan kepada engkau, yang akan menguatkan engkau, menguatkan hati engkau, menguatkan jiwanya engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, binasrihi, dengan pertolongannya. Kita tidak akan ditinggal oleh Allah. Selama ada keimanan di dalam hati kita, kita tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Makanya kita syukuri, diberi keimanan di dalam hati kita, kita syukuri. Dengan cara apa kita bersyukur atas nikmat berupa iman yang ada di dalam dada kita? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wabil mu'minin, dan juga kita harus yakin bahwa Allah akan menggerakkan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya untuk membantu, berjuang, berkorban di jalannya Allah. Jadi kita tidak akan sendirian. Ada orang-orang mukmin yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk membantu kita, untuk ikut berjuang bersama kita, menegakkan agamanya Allah di atas muka bumi ini. Semuanya Allah, dan cukup Allah sebagai penolong bagi kita. Tapi Allah juga menggerakkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya untuk bersama-sama berjuang bersama kita. Orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, orang-orang yang mempunyai semangat di dalam hatinya untuk berjuang bersama-sama menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa allafah, dan ingat, wa allafa baina qulubihim, dan ingat Allah akan menautkan, Allah akan menyatukan, Allah akan mempertemukan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka.
Lau anfaqta, seandainya engkau membelanjakan, seandainya engkau membeli ma fil ardi, dengan apa barang fil ardi, di atas muka bumi ini, jami'an, semuanya, untuk membeli allafa baina qulubihim, ma allafta baina qulubihim, maka kita tidak akan dapat menautkan, mempertemukan, mempersatukan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah allafa bainahum, yang akan menautkan, yang akan mempersatukan, yang akan mempertemukan hati-hati mereka di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa, maha mulia, hakimun, dan maha bijaksana. Jadi kita untuk membeli hati dengan seluruh kekayaan yang kita miliki tidak akan pernah bisa. Kita akan membeli hati dengan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, tidak akan pernah bisa. Apa yang ada di dalam hati? Yaitu cinta. Kita akan membeli cinta, tidak akan pernah bisa. Kita akan memaksa dengan membelinya, tidak akan pernah bisa. Kalau kita memaksa untuk membeli cinta, itulah pemerkosaan atas nama cinta. Cinta itu tidak dapat dibeli. Cinta itu tidak dapat dipaksakan. Cinta itu timbulnya dari dalam hati. Yang memberi, yang maha mencintai, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai pejuang-pejuangnya Allah harus menyatukan hati kita. Dengan cara apa? Berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang bersama-sama di jalannya Allah, berlandaskan keimanan kepada Allah. Kita ini satu. Orang yang beriman ini satu. Orang yang beriman ini bersaudara. Jangan pernah ada kata terpecah belah dalam persaudaraan sesama umat Islam, sesama umat yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ikhwah, adalah bersaudara. Bersaudara dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada pengkhianatan di antara orang-orang yang beriman. Kalaupun itu ada, itulah orang-orang yang munafik namanya. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman ada jiwa-jiwa kemunafikan di dalam hati kita. Kalau ada penyakit yang berupa munafik di dalam hati kita, tentunya tidak akan ada cinta di dalam hati kita. Harus berjuang untuk mendapatkan cinta, untuk memperoleh cinta. Kita harus berjuang, bahkan rela untuk berkorban harta, jiwa maupun raga. Allah itu maha mencintai hambanya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha kasih, maha sayang. Jangan sampai di dalam hati kita sebagai orang yang beriman ada kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Jangan ada pembelotan terhadap orang-orang yang beriman. Lebih memilih orang kafir sebagai saudaranya karena faktor kekayaannya, faktor kepangkatannya, faktor kepintarannya. Kemudian gak level terhadap orang-orang mukmin sesama Islam. Sadarlah diri kita ini, sadarkan diri kita ini. Jangan sampai
ada jiwa-jiwa kemunafikan di dalam hati kita. Kalau sesama pejuang-pejuangnya Allah dalam suatu negara, para pejuang-pejuangnya Allah sudah tidak bisa menyatukan hati mereka, sudah tidak ada cinta di antara mereka, bisa dipastikan mengerucut ke bawah, di dalam keluarganya pasti sudah tidak ada cinta. Sungguh kesengsaraan yang luar biasa tatkala cinta di dalam hati kita dicabut oleh Allah terhadap keluarga kita, sehingga tidak ada cinta terhadap istri kita, tidak ada cinta terhadap suami kita, tidak ada cinta terhadap anak-anak kita, tidak ada cinta terhadap orang tua kita. Itulah kesengsaraan yang luar biasa. Sengsara hidup kita kalau di dalam sebuah keluarga yang kecil, di sebuah negara yang kecil yaitu yang namanya keluarga, sudah tidak ada cinta. Kesengsaraan yang luar biasa apabila di sebuah keluarga tidak ada rasa cinta. Suami tidak ada cinta terhadap istrinya, istrinya tidak ada cinta kepada suaminya, bapak tidak ada cinta pada anaknya, anak tidak ada cinta kepada bapaknya, ibu tidak ada cinta kepada anaknya, anak tidak ada cinta kepada ibunya. Sungguh kesengsaraan yang luar biasa. Itulah yang namanya neraka. Jangan sampai kita ciptakan neraka-neraka di dunia karena kehilangan cinta. Makanya mumpung kita masih diberi cinta oleh Allah yang bersemayam di dalam dada, kita rawat dengan baik-baik cinta itu. Apa itu? Iman. Jadi kalau orang sudah tidak ada cinta di dalam hatinya, tandanya orang itu tidak mempunyai iman. Menipis cintanya, menipis pula imannya. Karena yang memerintahkan untuk merawat cinta adalah Allah. Yang memerintahkan untuk merawat cinta adalah Rasulullah. Kita sebagai orang yang beriman harus sami'na wa ata'na, harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah. Jangan sampai cinta di dalam hati ini dicabut oleh Allah, karena itu merupakan kesengsaraan yang besar, kesengsaraan yang luar biasa yang akan menimpa kita. Semua ibadah pun harus dilandasi dengan cinta. Sholat pun harus dengan cinta, puasa cinta, zakat cinta, haji, umroh cinta. Semua harus dilandasi terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ikraha fid din. Dalam agama pun tidak ada paksaan. Orang di luar Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ini dalam hal agama, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama Islam. Karena keimanan itu adalah cinta dari Allah yang diberikan kepada kita. Berarti kita kalau mempunyai iman, kita dipilih oleh Allah menjadi orang mukmin, menjadi orang Islam. Tentunya itu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa cinta, yaitu keimanan kepada Allah. Tidak ada yang bisa menautkan cinta terhadap cinta yang lain. Tidak ada yang bisa menautkan hati dengan hati yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita membelinya dengan seluruh harta kekayaan kita, dengan seluruh kekayaan yang ada di atas dunia ini, untuk membeli cinta tidak akan pernah bisa. Yang bisa hanya Allah. Allafa bainahum, yang dapat menautkan cinta di antara hati-hati mereka.
Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Mulia, Maha Kuasa, Hakim, dan Maha Bijaksana. Syariat-syariatnya Allah, aturan-aturannya Allah itu semua untuk kebaikan kita. Makanya berjuang untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan tambahan cinta dari Allah. Kita harus berjuang, bahkan harus rela berkorban demi cinta yang kita harapkan. Mustahil kita akan mendapatkan cinta, mustahil kita akan mendapatkan tambahan cinta dari Allah kalau tidak ada perjuangan, kalau tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan cinta. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, hasbukallah, cukup Allah bagi engkau. Wa man ittaba'aka, dan cukup orang-orang yang mengikuti engkau, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang penuh cinta di dalam hatinya. Kalau sudah tidak ada cinta, tak usah diikuti, akan menjadi bumerang dalam hidupnya, akan menjadi penyakit dalam hidupnya. Kalau sudah tidak ada cinta, cukup, tidak usah dilanjutkan. Kalau tidak ada cinta di dalam hatinya, cukup, gak usah menjelek-jelekkan. Itu sudah keadaan yang luar biasa. Tatkala kita cukup berdiam diri, tatkala kita tidak bisa mengontrol pembicaraan kita dari menyakiti orang lain. Karena ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah berkata yang baik, atau lebih baik memilih untuk berdiam diri. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, harbidil mu'minin, kobarkan semangat orang-orang mukmin, support, kobarkan, semangati orang-orang mukmin. Untuk apa? Alal kita, untuk berperang di jalannya Allah. Iyyakum minkum, jikalau ada minkum di antara mereka, di antara kalian, isruna, 20 orang, sobiruna, yang bersabar mereka, yaglibu mi'ataini, maka mereka yang 20 dapat mengalahkan mereka mi'ataini, 200 orang musuh. Wa iyyakum minkum, dan jikalau ada minkum di antara kalian, mi'atun, 100 orang yang sabar, yaglibu alfan, maka dapat mengalahkan mereka alfan, 1000 pasukan musuh, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir mereka, bi annahum qaumul la yafqahun, disebabkan sesungguhnya mereka kaum yang tidak paham apa artinya cinta. Tujuan hidupnya untuk apa? Tidak akan paham orang-orang yang kafir. Tujuannya kemana? Asalnya dari mana? Untuk apa dia diciptakan dan kemana dia akan pergi? Tidak akan pernah paham orang-orang kafir. Orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah tidak akan pernah paham apa itu cinta. Makanya kalian harus bersabar. Kalau kalian bersabar, pastilah cinta yang bersemayam di hatinya. Bersabar dalam hal apapun, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, semuanya itu cinta. Jangan pernah ada kata putus asa. Jangan pernah ada kata perceraian dalam keluarga kita, karena ketiadaan cinta di dalamnya. Harus bersabar. 1:10, kekuatan cinta luar biasa. Harus kobarkan. Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, harbidil mu'minin. Harus kobarkan semangat bagi orang-orang mukmin. Untuk apa? Alal kita, untuk berperang, melawan kebencian, melawan kemalasan,
melawan kezaliman untuk mendapatkan kemenangan, yaitu cinta. Kalau kita 20 orang yang bersabar di jalannya Allah dengan penuh cinta, yaghlibu mi'atain, tentunya dapat mengalahkan 200 musuh, 200 kebencian, 200 kezaliman. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jikalau ada minkum di antara kita, di antara kalian, mi'atun 100 cinta, yaghlibu alfan, maka akan mengalahkan 1000 kebencian, 1000 kezaliman. Minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang menutup hatinya dari cinta. Bi annahum qaumun la yafqahun, itu semua disebabkan karena mereka kaumun, suatu kaum la yafqahun, yang tidak pernah paham apa arti cinta. Cinta adalah mahabbah, makhluk yang dijuluki oleh Allah sebagai kecintaannya, yaitu Habibullah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang pastinya kita akan mendapatkan limpahan aliran-aliran cinta dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana cinta itu berasal dari cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berjuang, berkorban untuk cinta. Jangan pernah berkorban dan berjuang untuk hawa nafsu kita, karena hawa nafsu, keburukan itu asalnya dari setan. Hati-hati, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkahnya setan yang akan menghancurkan kehidupan kita, yang akan menghancurkan keluarga kita, bahkan akan menghancurkan negeri kita. Jangan sampai virus-virus kebencian merajalela di atas muka bumi ini, dimulai dari keluarga, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga, dimulai dari masyarakat sekitar kita, dimulai dari sebuah wilayah, dimulai dari negara kita sampai ke seluruh dunia. Kita harus lawan virus-virus kebencian dengan cinta. Satu cinta dapat mengalahkan 10 kebencian. 100 cinta akan mengalahkan 1000 kebencian, 1000 dendam, 1000 kedengkian, 1000 kezaliman. Itulah kekuatan cinta. Kekuatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah cinta berupa keimanan. Makanya dijaga iman itu dengan beramal soleh. Itulah bukti cinta. Kita beramal soleh, berbuat kebaikan di atas muka bumi ini dilandasi dengan keimanan, itu cinta. Kita harus berjuang menebarkan cinta, cinta, cinta. Kita harus berjuang dengan berdoa di sepertiga malam dengan cinta kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berdoa dengan cinta dan kasih sayang. Kita sebarkan, kita keluarkan semangat kita untuk menebarkan cinta-cinta dalam kehidupan kita, agar kita bisa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar negeri kita didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan kebencian, lawan 1000 kebencian dengan 100 cinta. Dengan 1 cinta dapat mengalahkan 10 kebencian. Dengan 1 cinta dapat mengalahkan 10 dendam. Dengan 1 cinta dapat mengalahkan 10 kezaliman. Apabila 100 cinta dapat mengalahkan 1000 kezaliman,
1000 kebencian, 1000 kedengkian, apalagi kita berjuta-juta cinta yang melawan, yang berjuang, berkorban di jalannya Allah, maka akan mengalahkan bermiliar-miliar kebencian, kedengkian, kezaliman yang ada di muka bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan cinta di dalam hati kita, sehingga kita menjadi pejuang-pejuangnya Allah yang bisa mengalahkan minimal 10 kebencian yang ada di dalam hati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.